Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bernafas di atas muka bumi Allah ini. Maka kita diperintahkan Allah untuk bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan Allah sama kita. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian daripada orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam yang ke-6, malam 1 sampai malam ke-5, setiap masjid, hampir di setiap masjid pembahasannya selalu masih COVID-19. Karena memang kalau untuk perkara masalah COVID-19 ini enggak usahkan di zaman sekarang, di zaman Rasulullah aja ini terjadi perbedaan pendapat, perselisihan pendapat. Pendapat yang satu betul, pendapat yang kedua pun betul. Jadi sekarang ini macam mana caranya supaya kita dudukkan yang satu sama yang dua untuk menjadi satu? Yang satu mengajak untuk ayo kita tetap meramaikan masjid, jangan pernah sepikan masjid. Bagus. Yang kedua, mereka sebagian mengikuti hadis Rasulullah juga. Mereka ada yang sebagian sholat di rumah. Kenapa? Karena hadis Rasulullah pun menyuruhnya dengan alasan ada satu buah musibah di tengah-tengah masyarakat. Maka di situ banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita harus menjawab dengan secara bijak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyikapi wabah COVID-19 ini di tengah-tengah masyarakat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kita tentang yang namanya wabah. Rasul mengatakan, "Idza sami'tum bihi bi ardin." Kalau kau pernah mendengar bihi di situ Bitta'un, artinya di situ wabah, bencana, malapetaka, musibah, mara bahaya, semua ada di dalam itu. Jadi dia di situ idza sami'tum bihi bi ardin, pada sebuah wilayah. Karena kan sekarang ada beberapa wilayah yang sudah sebagiannya mengosongkan masjid, ada juga yang tetap masih meramaikan. Kemudian Rasul mengatakan, fala taqdamu alaih. Jadi kalau kita mendengar ada sebuah wabah di sana, la taqdamu alaih, jangan kalian ke situ, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Bu. La taqdamu alaih, jangan kalian ke situ kalau kalian dengar di sana ada musibah, ada bencana, ada wabah, jangan kita datangin, kata Rasul. Kemudian Rasul melanjutkan lagi hadisnya, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Kalau di tempat kita ini ada wabah, maka wa antum biha, di tempat kita ini,
Fala takhruju firaran minhu. Nabi mengatakan jangan keluar kita dari sini. Jangan keluar kita dari Indonesia. Ini sekarang kalau misalnya kita tengok hari ini yang tertinggi atas COVID-19 ini kayak Italia, Iran. Udah tahu kita di sana banyak wabah, pergi juga. Nah, ini yang dilarang oleh Rasul, jangan kita pergi ke Italia. Jadi kita harus berhenti dulu jalan-jalannya. Ini pergi juga berangkat ke Eropa. Ini yang salah. Kemudian kalau udah terlanjur sampai ke sana, nggak boleh dulu balik ke Indonesia. Itu kira-kira syariat yang diajarkan Nabi. Kalau dia balik ke Malaysia, otomatis dia wajib karantina. Karantina sebenarnya wabah ini tidak begitu berbahaya, Pak. Dia tinggal kalau kita rajin, yang pertama berwudu, selalu cuci tangan, selalu berpakaian bersih, jatuh dia. Tinggal dia jatuh ke bawah. Apalagi kita cuci pakai sabun, ya kan, Pak? Jadi itulah. Tapi karena hari ini semua diantara kita juga pun banyak yang lalai, akhirnya wabah ini semakin cepat merebah. Semakin cepat, dalam waktu hitungan jam sudah menempuh hingga ribuan orang yang terinfeksi. Kemudian timbul pertanyaan, untuk apa kita harus takut sama virus? Untuk apa kita harus takut sama virus corona ini? Kan tawakal aja cukup. Kita serahkan aja diri ini sama Allah. Kan Nabi udah ajarkan. Nabi udah ajarkan lewat hadis yang tadi. Nabi pernah mengatakan bahwasannya firra minal majzum. Nabi katakan firra, larilah kau. Firra minal majzum. Majzum di situ orang yang terkena penyakit menular. Di situ hadis yang disebutkan Rasul, majzum itu orang yang terkena penyakit menular kusta. Firra minal majzum, kata Nabi. Larilah kau dari orang yang terkena penyakit kusta. Firaraka minal asad, seperti engkau lari dari singa. Maka ini yang diajarkan Nabi, kita disuruh menghindar, lari dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Nah, kalau gitu kita larilah dari takdir Allah. Tidaklah, kita harus berpindah dari sunnah yang satu ke sunnah yang satu lagi. Karena dua-duanya ini posisinya, kalau sekiranya kita misalnya sholat di masjid, ya kan, sunnah di tengah wabah. Tapi kalau sholat di rumah, dikala dia rajin sholat ke masjid pada situasi kondisi yang normal, datang wabah, dia sholat di rumah, dia dapat pahala yang sama. Tapi dengan catatan selama situasi kondisi normal, dia rajin ke masjid. Tapi kalau dia situasi normal pun tak ke masjid, dia wabah juga tetap di rumah, ya itu wallahu a'lam, Allah yang tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena di sini pernah juga sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, ketika dia bersama para sahabat, diajak oleh para sahabat, Sayyidina Umar mengetahui sebuah lembah yang banyak wabahnya, yang banyak bakterinya. Kemudian dia mengajak, ayo kita pindah cari tempat yang steril, yang gak ada orangnya, yang sepi. Ya kalau gitu sini kita melawan takdir namanya itu. Gitulah kira-kira jawaban sahabat. Tidak, hari ini kita berpindah katanya. Sayyidina Umar katakan kita pindah dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Karena perkara seperti ini sudah berulang-ulang disampaikan oleh Rasulullah. Berulang kali disampaikan.
Pernah satu ketika ada orang yang dicurigai oleh para sahabat dia terkena virus yang namanya tadi majzum, kusta. Kemudian Nabi mengatakan kepada orang ini, inna qad bayanaka farji'. Nabi tahu orang ini kena penyakit kusta. Kemudian apa kata Nabi? Inna qad bayanaka. Nabi katakan, sudahlah, farji', pulanglah. Jadi di sini kita diajarkan Nabi, artinya kita Nabi aja menghindar dari yang namanya penyakit menular. Bagaimana dengan kita hari ini? Jadi kalau sekiranya kita hari ini dengan lantang terus mengajak tapi tanpa sedikit ada ilmu yang harus dibahas tentang bagaimana cara menghindari wabah, nah ini yang perlu kita hati-hati dalam menghadapinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian timbul sebuah pertanyaan. Apakah wabah ini hanya baru ada sekarang atau sebelumnya pernah terjadi? Dulu pernah terjadi juga. Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, beliau mengatakan, wa kana al-qahtu 'aziman bi Misra. Imam Az-Zahabi mengatakan, wa kana al-qahtu 'aziman bi Misra. Pernah satu ketika, satu masa pancaklik yang terdahsyat yang besar di Mesir, di Misra, di Mesir. Wabil Andalus, di Spanyol, Andalusia, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, sampai Spanyol. Wa ma'ahida qahtun wala waba'un mithluh. Kemudian dia mengatakan tak pernah selama ini terjadi musim pancaklik yang begitu dahsyat dan wabah yang begitu dahsyat seperti itu. Enggak pernah terjadi sebelumnya. Itulah yang paling dahsyat. Di Qurtubah, itu di Spanyol, di Andalus di Spanyol. Hatta baqiyatil masajidu mughlaqah. Sampai seluruh masjid-masjid, tempat-tempat ibadah mughlaqah, tutup. Bila musallin, tak ada lagi orang salat. Orang salat semua tak ada lagi di masjid. Wasummi'amul ju'il akbar. Jadi tahun-tahun itu disebut dengan tahun am. Tahun-tahun kelaparan terdahsyat di tengah wabah-wabah itu. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwasannya, oh kalau gitu kita bagaimana soal masalah takdir ini? Rasul kan sudah ceritakan di dalam hadisnya tentang iman. Al-imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir. Yang keenam terakhir, wal qadari khairihi wa syarrihi. Jadi kita di sini bukan hanya sekadar hanya menuntut kepada iman kepada Allah, tapi Allah perintahkan kepada kita untuk beriman kepada iman yang kepada 6. Wal qadari khairihi wa syarrihi. Kita harus beriman kepada takdir Allah yang baik. Berpindah takdir yang buruk, kemudian kita berpindah kepada takdir yang baik. Jadi sementara ini kita disuruh Allah untuk tidak bersalaman, kontak fisik, tak lama-lama untuk berbicara, berkerumunan. Ini bukan meninggalkan sunnah Rasul, tapi justru ini malah kita menjalankan sunnah.
yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau cerita iman, seberapalah iman kita ini, Pak? Iman kita ini bisa dibilang nol. Kecil. Bapak Ibu, saya pun yang bicara iman nol. Kalau tes keimanan, hari ini kita perkara, ayo kita ke masjid. Kita lawan virus corona. Jangan takut sama virus corona. Takutlah cuma sama Allah. Kalau ini dilandaskan tanpa ikhtiar, Allah pun marah. Jadi di sini Allah perintahkan kita juga ikhtiar. Kita pun nggak tahu kerumunan kita ini entah Allah ridho entah enggak. Entah Allah suka entah enggak. Tapi hari ini banyak di kalangan ulama-ulama kondang kita juga sudah banyak menyerukan. Yang kita tahu seperti Profesor Doktor Ustadz Abdul Somad, sudah 5 kali dia tak sholat Jumat, Pak. Ustadz Hadi Hidayat LCMA sudah 5 kali juga dia sholat di rumah, apalagi Jumat. Mereka orang-orang yang berilmu, apalagi orang yang paling saya cintai secara pribadi, Habib Rizik Muhammad Shihab. Ini beliau juga menyampaikan kepada jajaran semua markas majelis taklimnya, dia sampaikan sementara ini kita di tengah-tengah wabah, kita tiadakan dulu majelis taklim. Dia sampaikan kepada menantunya. Jadi hari ini kita hanya bisa berikhtiar kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah tetap cinta sama hambanya. Kita berharap mudah-mudahan ibadah kita malam ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita semua, doa kita, salat kita, jamaah kita, Jumat kita, tarawih kita, mudah-mudahan Allah terima malam ini sampai hari lebaran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau sekiranya pun ada sedikit nanti kata-kata yang kurang berkenan di hati atau salah, mohon nanti setelah sholat dikoreksi. Karena saya pun hanya mengcopy paste apa yang disampaikan ulama. Tak berani saya menyampaikan dengan kalimat sendiri, karena ini perkara yang harus diselesaikan dengan sesuai ilmu yang disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.